Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus, hidup ini adalah pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Namun, kita sendirilah yang harus menentukan pilihan kita itu. Semoga ketika kita menetapkan sebuah pilihan, hal itu dilakukan dengan menyadari bahwa setiap pilihan selalu ada dampaknya. Itulah yang harus ditanggung sendiri. Ada saja orang yang beranggapan bahwa aku melakukan ini atau itu karena terpaksa atau dipaksa. Oleh sebab itu, sahabat Kristus, sebelum kita memutuskan berbuat sesuatu, silahkan dipikir dulu dampak yang akan ditanggung. Mungkin perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa ya dampaknya bagiku jika aku mengambil keputusan ini? Apakah keputusan ini akan bermanfaat juga bagi orang lain? Bagi diriku, termasuk juga bagi keluargaku. Apa kira-kira masa depan yang akan aku hadapi ketika mengambil keputusan ini? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan ya, sebelum kita mengambil keputusan. Sahabat Kristus, menurut saya, selama kita mau melakukannya, mengambil keputusan, yang penting kita tahu konsekuensinya atau dampaknya. Siap untuk ditanggung sendiri. Karena itu, lakukan pilihan itu untuk sesuatu yang bernilai dalam hidup ini. Sahabat Kristus, suatu hari ada 2 orang karyawan sekolah kami mengalami kecelakaan motor. Akibat terlempar dari motor, mereka mengalami luka yang cukup parah. Tentu saja mereka sudah berhati-hati dalam mengendarai motornya, dan tentu juga mereka tidak memilih kecelakaan tersebut. Yang menarik, pilihan sikap yang berbeda dalam memaknai peristiwa itu telah membedakan pula dampak untuk diri mereka masing-masing. Ketika mereka memberi arti apa makna tabrakan itu bagi dirinya. Yang satu, karyawan yang satu memilih untuk merasakan itu dengan hati yang pahit. Sial, gitu kira-kira mungkin ya. Kenapa ini terjadi padaku? Sedangkan yang lain itu malah dia bersyukur atas peristiwa tersebut. Ini kan pilihan ya, saudara. Karena itu pilihan secara mendasar mempengaruhi hidup mereka masing-masing dan juga hidup keluarga mereka. Nah, ketika yang satu merasa pahit, merasa sial, ya tentu ini akan dibawa mempengaruhi lalu hubungan dia dengan keluarganya atau dengan teman-teman yang dia jumpai karena rasanya nggak enak. Tapi yang bersyukur tadi, kenapa dia bersyukur? Karena dia pengen melihat dia pengen melihat maknanya apa, kenapa kok saya bertabrakan seperti ini. Sahabat Kristus, terlalu banyak dalam hidup ini yang masih merupakan misteri bagi kita, sehingga kita tidak dapat memastikan, apalagi menguasainya. Sadarkah kita bahwa salah satu kekayaan yang tidak bisa diambil dari kita adalah kebebasan kita untuk menentukan pilihan. Jadi jika demikian, mari kita melakukan pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Karena
perjalanan kita mungkin masih panjang, dan tentu jangan pernah mau dibebani dengan banyak hal yang membuat kita tidak bisa fokus dengan hidup ini. Sekarang ada istilah yang sudah sering kita dengar, yaitu hidup minimalis. Jadi ternyata bukan hanya rumah yang minimalis, tapi ada juga sekarang hidup yang minimalis. Apa artinya? Nah, ini menarik ya. Artinya, hiduplah secukupnya dan selalu pikirkan hal-hal atau benda apa yang kita perlukan di rumah atau yang kita perlukan di kantor, di tempat kerja. Seperti yang Rasul Paulus katakan misalnya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 8. Nah, sahabat Kristus, menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Hidup minimalis dalam pengertian adalah jangan bebani hidupmu dengan bermacam-macam hal. Tetapi cobalah berpikir apa yang cukup untuk aku. Pakaian cukup, ya, secukupnya. Makanan secukupnya. Ya, semuanya serba secukupnya ya. Karena apa? Dengan demikian kita tidak terbebani. Oleh karena apa? Masih ada banyak hal penting yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pikirkan, dan yang perlu kita sikapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kembali Tuhan menyapaku dengan firman-Mu. Sebentar lagi aku mau berbaring. Mohon berikan aku kesempatan esok hari kembali dibangunkan dalam keadaan segar, sehingga aku dapat semakin memfokuskan diri, memilih, dan menentukan sesuatu yang berkenan kepadamu.